Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih semangat? Belum ngantuk kah? Kita ulangi salam kita yang kedua kalinya. Kita doakan yang menjawab salam mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu suka dengan yang ganjil-ganjil. Jadi kita ulangi lagi salamnya yang ketiga kali, lebih semangat lagi. Yang jawab salam kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, amin. Disehatkan, diafiatkan oleh Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan guru kita, orang tua kita, Ki Haji Muhammad Aini. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan juga yang kita muliakan dan kita hormati para tuan-tuan guru, para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kita doakan mereka semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Allahumma. Tak lupa juga para perangkat desa, kepala dusun, Pak RT dan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian di sini juga yang saya hormati akhina fillah, kawan saya, sahabat saya, qori terkenal, namanya Ustadz Haidar. Jadi beliau ini waktu di pesantren beliau lebih dulu baliknya. Jadi senior ya. Beliau balik dari Pekalongan, ulun datang. Jadi tidak ada tetamu. Cuman dengar-dengar cerita kawan-kawanan alumni di Tungkal, ada katanya qori di Serindit namanya Ustaz Haidar. Baru malam minggu tadi bercerita. Alhamdulillah barokah maulid bisa ketemu sama beliau. Tadi beliau komentar masuk Facebook kah katanya. Jadi ulun nih setiap kemana-mana direkam ceramahnya, karena ulun di Tungkal tuh banyak anak-anak muda. Anak muda nih setiap hari 24 jam melihat medsos. Jadi setiap hari mengikuti HP ini. Namun kita kada umpat juga masuk berdakwah lewat itu, maka hancur anak muda kita. Jadi doakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, amin. Allahumma. Jadi insya Allah nih Masjid Nurut Taqwa nanti sampai ke Tungkal insya Allah, videonya insya Allah. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini ngerti ya bahasa Banjar ke sini lih?
Ulun ini orang Banjar asli, ya. Jadi nyaman kita berbahasa Banjar aja ya dah. Ya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan, ditakdirkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, di tempat yang suci ini, di tempat orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di tempat orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa mendapatkan percikan dan hujan rahmat daripada Allah. Amin Allahumma. Kemudian salawat dan salam juga tak terhingga senantiasa kita ucapkan, kita haturkan, kita kirimkan keharibaan baginda kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat pengorbanannya, berkat perjuangannya, berkat jerih payahnya, sehingga saat ini kita dapat menikmati indahnya iman, Islam, dan ilmu pengetahuan. Amin Allahumma amin. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bulan Maulid adalah bulan yang erat kaitannya dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di berbagai penjuru, khususnya negara kita yang memelihara tradisi yang baik ini, di ujung kampung, di kota-kota, di tempat manapun orang tetap setia melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus di negeri kita nih, di kampung kita Serindit ini, sampai sekarang walau dalam keadaan yang sulit, tadi bincang-bincang sama Pak Kiai, katanya susah betul sekarang nih katanya mengadakan Maulid macam dikejar-kejar. Kalau di sini masih mending Bapak Ibu, kita bisa mengadakan leluasa, tidak perlu syaratnya mengadakan tuh harus pakai masker, tidak perlu, ya tidak perlu juga harus ada apa tuh banyu di depan tuh agen berbasuh tangan. Orang masuk masjid sudah berbasuh, sudah berwudu, sudah bersih, tidak perlu lagi disediakan basuh tangan, sudah suci dah. Tapi kadang-kadang peraturan kita payahlah ya dah. Kalau kita nak menenangkari, kita pulang karena banyak pulang yang diurus ya dah. Nah kalau di sini masih mending, alhamdulillah kita masih bisa bebas melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditungkal, aduh payahnya sekarang nih, banyak peraturannya. Ya, ada yang kadang mengadakan Maulid. Nah ini, tapi alhamdulillah di tempat kita ini masih bersemangat mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih bersemangat membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Maulid Barzanji Nasar. Nah ini luar biasanya. Ya, berapa sholawat yang kita baca tadi di dalam Maulid tersebut. Nah ini adalah bentuk daripada bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salawat ini bukan amalan gampang-gampang Bu, Pak. Ya, salawat ini amalan yang luar biasa, yang beda, yang kada sama on amalan-amalan yang lain. Kenapa? Tidak ada satupun amalan yang di situ Allah dan para malaikatnya ikut mengamalkan. Saya kasih contoh, Ibu. Allah perintahkan kita bersolat. Ada pernah kita mendengar keterangan, mendengar ceramah dari ustadz, dari habaib, dari kiai yang mengatakan kalau Allah perintahkan aqimus salah, kata Allah, dirikan solat. Pernah kita dengar Allah umpat juga melaksanakan sholat? Kada pernah riwayatnya kita mengatakan Allah umpat juga bersolat. Allah perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Tapi kita kada pernah mendengar ustadz, habaib, kiai yang mengatakan Allah umpat juga melaksanakan puasa. Allah perintahkan kita berzakat, apa pernah juga kita dengar Allah umpat berzakat?
Allah perintahkan kita naik haji. Pernah kita dengar riwayat Allah umpat berkeliling Ka'bah bertawaf juga umpat? Tidak pernah. Tetapi ketika diperintahkan Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW, Allah umpat mengamalkan. Percaya kada? Kalau baca maulid Simtud Duror, adalah di sini baca Simtud Duror juga. Kalau kita baca maulid Simtud Duror kah, maulid Ad-Dibai kah, maulid Ad-Diya Ulami kah, selalu ayat ini dikutip oleh pengarang maulid. Apa ayatnya? Mungkin kita sudah hafal di sini. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku, kata Allah. Nah, inna tuh mun ahli nahwu sini mungkin bisa memberikan penjelasan. Kalimat itu kalimat penekanan. Inna, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya nih, Bu. Kalau Allah umpat juga melaksanakan salawat, itu mungkin biasa-biasa aja. Ini Allah tuh bukan cuman sekadar umpat, bukan sekadar ikut melaksanakan salawat itu, tetapi Allah mencontohkan. Lihat kalimat redaksinya tuh, kalau bahasa kerennya ini tuh kan, kalimat susunannya tuh, innallaha, kan Allah dulu, aku, sesungguhnya, kata Allah, aku nih, wa malaikatahu, dan malaikatku nih, yusalluna 'alan nabi. Setelah Allah melakukan salawat tadi, kemudian malaikat umpat juga bersalawat, disuruh Allah, hanyar Allah perintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini kan dicontohkan. Biasanya kalau kita nak madahkan ke orang tuh supaya nyaman, kita contohkan dulu, itu lebih mudah diikuti oleh orang-orang. Nah, ini hebatnya salawat. Bukan sekedar Allah umpat melakukan, tapi Allah mencontohkan terlebih dahulu. Hanyar Allah suruh malaikat, imbah tuh hanyar seluruh orang beriman bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat kada, Bu? Hebat lah. Nah, ini makanya di dalam maulid itu selalu ada ayat nih, ya, di hujung-hujung tuh. Kalau dalam Hafsi itu ulun mamalkan Hafsi ditungkal, laqad kana lakum fi rasulillahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau, langsung di ujungnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini kenapa maka diandak terus di hadapan? Karena ini ayat dalil bahwa salawat itu adalah amalan luar biasa. Ada apa payah lagi banyak-banyak kita orang ada yang kada suka bersalawat, sudah ini dalilnya sudah. Di sini para habaib ulun tuh karap umpat habaib datang ke sini, Bu, ya, luar biasa di Serindit nih, didatangi zuriat Rasulullah tuh dulu tiap 2 bulan sekali, ya dak. Nah, ini ada cerita, Bu, seorang habaib, seorang ulama besar, profesor, doktor, keturunan Rasulullah. Siapa beliau? Mungkin sering disampaikan oleh para habaib yang datang ke sini. As-Sayyid Ad-Doktor Muhammad Alwi Al-Maliki. Nah, itu sudah dengar kah? Al-Hasani yang di Mekah sana. Beliau almarhum, sudah meninggal. Itu beliau lagi ngajar, lagi halakoh, lagi majelis taklim, ada orang Wahabi. Pernah dengar orang Wahabi, Bu? Orang Wahabi ini kalau di sini mungkin tidak ada, ya. Kalau di Tungkal banyak sudah. Orang bersalawatan bid'ah aja. Orang berziarah kubur, menyembah kubur, jar. Orang tolak yasinan bid'ah. Ya, orang bertawasul syirik. Nah, ini kerjaan tuan-tuan guru kita bahari, disambatnya syirik. Ini orang anu nih, orang Wahabi ini banyak di Mekah sana, jujar ceritanya, ulun gak suah jatuh tamu belum. Ini pas ketika Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki tadi sedang mengajar, ini orang Wahabi ini datang ke situ, bertanya on beliau. Bertanyanya ini luar biasa pertanyaannya tuh. Ya, kalau kurang-kurang pintar kada bisa menjawab. Apa ajar beliau? Wahai Syekh, itu
Saya mau bertanya, Wahini itu sekarang ini Allah lagi bekerja apa? Apa yang Allah kerjakan sekarang nih? Nah itu pertanyaannya Pak. Luar biasa kan, nak tahu gawian Allah itu apa? Wahini jar. Nah hebat betul ya dah, nak ngetahui gawian Allah itu apa? Itu pertanyaannya. Tapi karena Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini orang pintar, orang berilmu, orang alim, sebentar cuman beliau menjawab. Itu tadi tuh jawabannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu yang dikerjakan Allah. Kadang ngerti rupanya Wahabi ini. Apanya ngintu aja kadang ngerti beliau kan? Kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ini wahini tuh Allah sedang bersalawat. Yang dikerjakan Allah sekarang nih, Allah sedang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih juga menangkari itu beliau. Ngapa aja nih? Mana buktinya? Itu tadi. Rupanya kadang ngerti di nahu. Iya, bertanya kadang ngerti di nahu. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ditafsirkan oleh para mufassir mengatakan yusallu itu Allah terus menerus. Allah tuh mudhari' itu bisa sedang melakukan, bisa juga terus menerus. Jadi Allah tuh sekarang ini terus menerus bersolawat kepada Rasulullah, dari halam sampai wahini bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu jawabannya kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Terdiam tuh Wahabi tadi, gak ada bersuara lagi. Nah orang pintar ditanyain ya dah. Jadi Allah sekarang nih awan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain non kita, salawat kita punya batas. Ada 100 sehari, ada 500 sehari, 1000 sehari. Kada sama on Allah. Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Oh kalau gitu hebat salawat nih Pak ya, Ustadz nih hebat, lebih hebat daripada amalan yang lain nih. Ya kada payah bersembayangan lagi. Lebih hebat bersalawat aja. Nah ini perlu dipahami lagi ibu bapak ya, salawat ini amalan muntung. Ada amalan muntung, ada af'al, ada amalan lisan. Nah amalan sholat wajibnya karena amalan perbuatan. Kalau amalan muntung, sholawat kepada Rasulullah SAW. Jangan pulang salah paham, bersolawat aja, kada payah lagi sembahyang 5 waktu. Nah salah juga ya, sembahyang 5 waktu lain babnya lagi, lain ceritanya lagi ya. Nah itu, jadi sholawat tadi luar biasa. Jadi kita tradisi kayak ini jangan sampai dihilangkan. Jangan sampai tradisi ini gara-gara COVID kita kada melaksanakan. Sayang beribu-ribu sayang. Maulid Nabi ini bukan peringatan bid'ah yang dikatakan oleh mereka tuh. Banyak yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ada Rasulullah itu menganjurkan di hadis suruh ayo umatku nanti kalau setiap tanggal 12 bulan Rabiul Awal adakan maulid ya, memperingati maulidku. Tidak suah Rasulullah menyampaikan begitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap hari Senin berpuasa. Pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa ikam tuh setiap hari Senin berpuasa? Rasulullah menjawab, ulun berpuasa karena hari Senin ini adalah hari kelahiranku. Ulun mengagungkan hari kelahiranku. Nah ini dipakai untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kenal dengan Abu Lahab kan? Karab sudah mendengar cerita Abu Lahab ya. Abu Lahab ini ketika Rasulullah tuh lahir Nabi Muhammad pada malam Senin, senang betul karena Abu Lahab ini adalah pamannya Rasulullah SAW. Lahir Rasulullah, betapa senangnya Abu Lahab. Jadi sampai saking senangnya Abu Lahab, beliau merdekakan budaknya bernama kalau tidak salah Baswaibah, kalau tidak salah ngarang budaknya itu. Kalau ulun tidak salah. Ya, dimerdekakannya. Zaman dulu tuh Bu, yang namanya budak tuh lain non pembantu. Ya, kalau pembantu rumah tangga tuh biasa digaji, ya, sebulan 1 juta. Nah, kalau budak kalau sudah dibeli oleh tuannya, kada digaji-gaji. Yang penting apa yang diperintahkan oleh tuannya ikuti, laksanakan. Itu adalah budak. Nah, budaknya Abu Lahab nih dilepaskan, dimerdekakan, kau jadi orang biasa sudah. Tidak lagi jadi hamba sahaya. Nah ketika dilepaskan itu karena senangnya Abu Lahab. Satu ketika meninggal Abu Lahab, ada paman Rasulullah kalau tidak khilaf namanya Abbas, Sayyidina Abbas, bermimpi ketemu dengan Abi Lahab tadi.
Di dalam mimpi itu beliau bertanya, apa keadaan kau sekarang nih setelah meninggal nih? Kata Abu Lahab, aku setiap hari Senin siksaanku dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab pada hari itu aku senang, aku gembira menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya, itu Abu Lahab. Abu Lahab tuh kafir. Sampai-sampai Abu Lahab tuh ya, karena Abu Lahab ini luar biasa dengki, benci, memusuhi Rasulullah, menzolimi Rasulullah, sampai-sampai dibuat oleh Allah, diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Allah laknat, ya. Allah apa? Allah kutuk daripada Abi Lahab di dalam Al-Quran. Tapi walau demikian, setiap hari Senin dikurangi siksaannya karena senang dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita nih, ya, kita ini dari halus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari halus, tidak mungkin sini ada orang Kristen ya, adalah ini orang Islam berataan. Insya Allah kita dari halus sudah beriman Islam, gembira melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mendapatkan syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ini luar biasanya peringatan Maulid, di mana seluruh penjuru kampung, penjuru kota bersalawat secara serempak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarlah Rasulullah, dengar, kadang mungkin kadang mendengar. Ada pulang pertanyaannya, Bu, kayak apa aja nyamun misalnya sampai di Indonesia ini beratus yang mengadakan maulid semalaman tuh. Ujar riwayat mengatakan ketika dibacakan mahallul qiyam itu Rasulullah hadir di situ. Bahkan ada ulama yang membedakan, kalau kita baca Hafsi, baca dia ulame, ketika mahallul qiyamnya tuh, ketika berdirinya tuh Rasulullah datang. Tapi kalau kita baca maulid berjanji, nasar atau diba, itu Rasulullah dari awal datang hadir kepada majelis yang disitu dibacakan maulid al-barzanji dan maulid ad-dibai. Itu luar biasanya, Pak. Nah, ada yang bertanya, macam mana pula tuh orang apa Rasulullah datang? Apa Rasulullah sampai 100 orang, misalnya 100 masjid mengadakan malam tuh? Nah, itu gampang jawabannya, Bu. Gampang. Suruh orang tadi itu menandak ember atau timba di hadapan rumah tuh, tapi banyunya banyu hujan, biar jernih. Pas malam purnama, ya, suruh mandak syuting di masjid sini, syuting di ujung Jerambah sana, syuting di darat sana, 10 syuting suruh mandaki. Itihi malam tuh, malam 15 tuh, malam purnama tuh, itihi di sini ada bulan, di sini ada bulan. Adalah bulannya. Sunyaan ada. Bulan aja bisa kayak gitu, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gampang kalau ada orang bertanya kayak gitu ya. Kita tidak usah pakai dalil hadisnya, ini tidak usah pakai akal-akalan aja ya, kada kawa. Ini itu yang merusak tuh sekarang nih. Makanya sekarang anak-anak muda kita tuh, Bu, saya pernah datang ke Jambi dulu. Jambi itu waktu itu yang ceramah Agim apa? Kiai Abdullah Gimnastia. Jadi pas ceramah ulun nih, karena ulun di musafir, kada sembayang, apa namanya? Kada sembayang orang jamaah situ kan. Beliau tuh datang habis zuhur, habis Jumat. Habis Jumat pas asar berhenti. Sembayang asar berjamaah. Ulun kada umpat karena ulun sudah jamak, sudah kosar. Jadi kada umpat lagi sembayang. Tiba-tiba pas ulun berjamaah tuh keluar dari barisan orang tuh, ada seekor anak muda, umuran ya 20 tahun lah, ya. Berselawar cingkrang, tau lah berselawar cingkrang. Selawarannya di atas mata kaki ini, nah. Berselawar, pakai pakai kopiah, pakai baju koko tengah handap, pakai janggut lah dikit. Ini agak-agak mulai hilang lah sudah sininya. Jadi ulun tanya, Dek, sering ya ikut pengajian di Jambi? Oh, tidak pernah, Ustaz. Hah? Jadi kalau tabligh akbar kayak ini datang terus, paling-paling ustaz-ustaz terkenal yang datang. Kalau ustaz terkenalnya datanglah. Tapi kalau hari-hari biasa nih, adalah 4 pengajian, dede katanya. Ada suah 4 pengajian. Jadi di mana belajar agama? Di YouTube. Nah, di YouTube belajar agama di
Di YouTube. Nah, ini luar biasa. Ulun tanya, siapa gurunya di YouTube? Ustadz Khalid Basalamah. La ilaha illallah. Bukan memfitnah, bukan. Karena beliau ini yang vokal kadang mengatakan bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah. Nah, anak-anak muda kita kesian, Pak, di kota-kota sana. Kesian anak-anak muda kita di sana tuh. Kan ada berguru di Jambi payah kan cari majelis taklim. Kalau di Tungkal bahembur majelis taklim, ya. Kalau di Jambi payah cari majelis taklim, orang sibuk begawian senyan. Ya. Nah, jadi inilah ya, kita di dalam peringatan Maulid Nabi besar ini menjaga tradisi baik daripada ahlus sunnah wal jamaah. Berzikir, berwirid bersama itu kebiasaan tuan-tuan guru kita bahari, itu namanya menjaga tradisi ahlus sunnah wal jamaah. Ada 3 hal, ada 3 hikmah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Yang pertama, dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita dipersatukan oleh bukan masjid, dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai terakhir bulan Rabiul Awal. Ukhuwah Islamiyah kita dipersatukan. Walaupun dalam Covid ini, Pak ya, mungkin katanya kalau di Tungkal begitu katanya, cuman boleh 1 RT aja diundang, RT lain tidak boleh diundang. Di desa ulun juga ada kemarin masuk di daerah Mendahara. Jinya di situ desa tuh khusus desa tuh aja ada boleh mengundang desa lain. Enggak apa-apalah. Yang penting satu desa tuh berkumpul dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Ya, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang pertama, kita diikat dengan ikatan tali ukhuwah Islamiyah, tidak secara langsung hakikatnya oleh Rasulullah SAW. Kalau dulu waktu normalnya ada datang dari parit ini, dari desa ini, dari di situ, dipersatukan di dalam satu masjid dalam rangka menguatkan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kata Allah, wa'tasimu, berpegang teguhlah dengan tali Allah, tali agama Allah SWT, dan janganlah bercerai. Kada suka berarti Allah orang yang suka bercerai. Nah, ini Bu, jangan bercerai-berai Bu ya. Masalah pilkada ya dah. Tapi masalah ukhuwah di dalam Maulid Nabi tetap kita bina, tetap kuat keimanan kita, tetap kita bersatu dalam rangka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahaya Bu kalau kita nih mulai ada mendekati perpecahan nih, ada nih namamun namanya kata Rasulullah. La yadkhulul jannah kata Rasulullah, namamun, tidak masuk surga kata Rasulullah SAW. Siapa dia? Namamun, nih anjur atar, tukang adu domba. Ini berbisik ke sebelah sini ke si A, nah memana-mana sih jadi kompor, karena berbisik pulang ke sebelah, memana-mana sih pulang, akhirnya bakalahian. Nah ini namamun namanya nih. Hati-hati dengan orang kayak ini nih, apalagi dalam masa-masa kita kayak ini nih ya. Boleh berbeda tapi ukhuwah tetap dijaga. Ini hati-hati. Yang pertama, kita diikat oleh peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan ikatan ukhuwah Islami. Ya, bagus apa tidak Bu? Bagus tak Pak? Bagus. Jadi ada orang mengatakan bid'ah, ya, kada diajarkan oleh Rasulullah. Terangkan caranya apa tuh, acara kita ini apa di dalamnya tuh. Pertama, dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita tidak otomatis ya terjadinya proses pengkajian ilmu. Nah, ada ustadz yang datang berceramah menceritakan tentang ilmu. Kadang kalau kita pengajian kan kada sebanyak mungkin waktu Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tapi ketika Maulid, nah kita dapat ilmu. Apalagi kalau Habib yang datang, ada butiran-butiran ilmu dibagi-bagikan. Luar biasa. Peringatan Maulid begini adalah majelisnya majelis ilmu, bukan majelis orang berjoget-jogetan. Ya, tapi majelis ilmu. Nah, ini cerita nih, ilmu nih. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin gampang, siapa yang ingin mudah
di dunia nih haruslah dengan ilmu. Jadi kita nih kalau hendak gampang di dunia harus pakai ilmu. Kata Imam Syafi'i kemudian, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau hendak gampang, hendak nyaman hidup di dunia harus dengan hidup di akhirat harus dengan ilmu. Jadi dunia dan akhirat kalau hendak nyaman harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau hendak gampang kedua-duanya, akhirat dan dunia harus dengan ilmu. Jadi ilmu dunia penting juga, ilmu akhirat penting juga. Ada orang nih, ini mohon maaf ya, ada orang di kebun, bisi kebun banyak, kebunnya kayaknya banyak, berapa hektar kebunnya, kebun pinang mungkin ya. Tapi seekong salahnya nih, kada punya anak, kada bisi anak. Nah, jadi duitnya tuh kumpul terus. Pas panen dua laki bini ini orangnya kada tapi suka menuntut ilmu, apalagi ilmu dunia aja. Ilmu dunia itu ilmu neraka katanya. Ilmu bahasa Inggris itu ilmu apa? Bahasa Inggris itu nanti bahasa neraka aja kan. Nah, jadi ini siapa tadi tuh? Si ibu-ibu berdua laki bini tadi tuh bapak berencana on lakinya. Bah, kayaknya mun kita dapat panen pinang, kita tulakan ke Jambi. Napa aja bininya, kita nak makan ke rumah makan yang paling nyaman pokoknya, yang ditungkal tidak ada pokoknya hanya ada di Jambi, memang tidak ada ditungkal, restoran internasional. Nah, ini dunia nih ya, kalau ditungkal ini masih kabupaten ya. Jadi restoran internasional ini restoran dunia, semua orang masuk ke dalam tuh. Nah, jadi tulakanlah pas dapat panen banyak duit ya, tulakan ke Jambian bacarilah ketemu rumah makan internasional tadi. Pas ketemu rumah makan tuh tadi, pas nak masuk tertulis di situ tulisannya open. Nah, bahasa Inggris. Karenanya tadi tuh kada tapi suka bahasa Inggris ya, menganggap ilmu dunia tuh kada penting. Mamaknya aja apa? Bininya, bah kena aja dulu masuk. Napa aja abahnya itu ya ganalnya open, perasaannya open yang hari raya tuh loh, agan bulah kue hari raya tuh kan. Nah mamaknya tadi itu kan, aku katanya mau bulah kue hari raya tuh kan seganal itu opennya. Nah ini bah ganal banget nih, kena dulu bah jangan masuk dulu, karena kalau kita masuk hirang awak kita terbakar. Oh iya juga aja ayahnya kan, karena bubungulan berdua tadi kan. Nah akhirnya iyalah kalau gitu jabahnya jelakinya kita tunggu aja dulu, kita kan orangnya masuk ke dalam tuh kayak apa kejadiannya. Iyalah kada lawas masuk orang Cina. Orang Cina apa tuh Pak ciri khasnya? Awak putih, bersih, mulus. Nah tuh jabahnya kita kan orang tuh masuk tuh, karena ini restoran internasional jadi orang semuaan orang luar negeri bisa masuk ya. Kada lawas diitihkan keluar orang Afrika. Orang Afrika tahu lo boleh. Awaknya hirang. Kalau tertawa tuh gigi cuman kelihatan lagi. Nah, sekali keluar orang Afrika tadi jabahnya, aduh, ini kada kawa kita masuk ke sini mai. Bulikan aja. Itu tadi yang masuk orangnya putih awalnya. Sekali mbah tuh keluar hirang, terbakar jar. Nah, sudahlah kita bulikan aja lah. Akhirnya kada jadi masuk. Padahal kalau tahu bahasa Inggris open tuh artinya buka, masuk aja ke dalam. Nak makan apa pilih, duit banyak. Tapi karena ini kada ilmu dunia kada tapi ada mau bencion bahasa Inggris pulang. Sekalinya bulik pulang ke rumah, kada kawa makannya nyaman. Bulik ke rumah cari pucuk ubi di jarang andaki apa garam asam on bawang ditatak andaki banyak dikit, nah becacap gitu kan karing ya, kan karing besanga ya. Nah ini luar biasa, orang yang kada tahu, orang yang kada mau belajar kada dapat, padahalnya masuk tuh nak makan daging ada di situ, buah-buahan macam-macam ada, karena kada Nah, makanya pantas kata Imam Syafi'i mengatakan wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau hendak nyaman, hendak gampang kada dibebunguli orang di dunia, harus ada ilmunya. Jadi perlu juga kita belajar ilmu dunia. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Ini ulun dulu sekolah PHI Bang ya.
Jadi ayahanda kita Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab itu sering berkata, waktu pengajian waktu belajar tafsir Jalalain non beliau tuh, kata beliau, ilmu yang wajib fardu ain, kan Rasulullah bilang ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Wajib bagi setiap orang beriman itu menuntut ilmu, baik laki-laki walaupun muslim perempuan. Nah, apa yang wajib nih? Ujar guru kita ayahanda Ki Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu dibahas di situ tentang sifat 20, ya, sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifatnya apa 25 rasul dan lain sebagainya. Dasar-dasar tauhid tadi wajib kita pelajari tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita pelajari wajib fardu ain. Fardu ain itu setiap kita wajib. Apa itu? Ilmu fikih. Nah, tata cara sembahyang, tata cara jual beli, tata cara muamalah, tata cara nikah dan lain sebagainya dibahas di dalam ilmu fikih. Tentang hukum ini, hukum itu dibahas dalam ilmu fikih. Yang ketiga yang wajib ujar beliau adalah ilmu tasawuf. Nah, jadi 3 ini wajib kita mempelajarinya. Kenapa? Kalau belajar tauhid itu untuk membersihkan hati kita, ujar beliau, daripada sifat syirik. Kalau kita belajar tauhid, insya Allah kadakawa kita menjadi orang yang syirik, bersih hati kita daripada syirik. Kalau belajar fikih apa gunanya? Untuk membersihkan hati kita daripada sifat fasik, tahu melakukan ibadah kayak ini, kayak itu dan lain sebagainya. Ini salah, ini haram, ini halal, tahu, ini mubah, ini makruh, tahu, karena belajar ilmu fikih. Terpelihara diri kita daripada sifat fasik. Yang ketiga, yang terakhir ilmu tasawuf. Kenapa? Supaya terpelihara hati kita daripada sifat munafik. Karena di dalam ilmu tasawuf diajarkan cara membersihkan hati. Dijelaskan di situ ada penyakit batin. Ya, penyakit itu ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Penyakit zahir itu sakit kepala, ya sakit parut. Nah, itu nyaman cari obatnya. Datang aja ke dokter, suntik, selesai. Ya. Tapi kalau penyakit batin mendatangi ulama, belajar. Ya, syirik tuh dengki itu kayak apa obatnya? Takabur itu kayak apa obatnya? Riya kayak apa obatnya? Ini dibahas di dalam ilmu tasawuf. Nah, makanya 3 ilmu ini ujar Sidin adalah wajib dipelajari kepada setiap kita. Nah, ini adalah ilmu akhirat yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, mengatakan wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma. Dilanjutkan oleh Imam Syafi'i, siapa yang ingin kedua-duanya gampang hidup di dunia dan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Itu yang kedua adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipersatukan oleh Allah dan kita di sini secara otomatis, secara langsung ada kegiatan menuntut ilmu. Yang ketiga yang terakhir, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita itu kompak ya, boumbayan, seberataan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kada diadakan acara kayak ini susah kita nak bersolawatan, betul tidak? Paling pengajian mungkin ada ikut pengajian ya. Nah, kalau acara ini secara tidak langsung ada sekong yang membawa ibu solawat kayak marhaban tadi. Sunyaan lompatan bersolawat. Coba bayangkan Bu, kalau ibu atau bapak imbah sembahyang bersolawat sorangan. Kira-kira tegawe kah? Tegawe lah. Ulun kada tegawe kadang. Iya. Tapi kalau diadakan maulid seperti ini, berkumpul, wah rame, sekong yang memimpin, bersalawat sunyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Di mana bid'ahnya? Di mana salahnya? Nah, ini. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
ada tahlil mungkin ya, ada nanti apa istilahnya istighfar bersama-sama. Ini adalah karena berkat hikmah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Nah, sebelum kita tutup di sini saya akan menceritakan sebuah cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi renungan kita dan bisa menjadi teladan kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, untuk apa engkau diutus ke muka bumi ini?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Ternyata Rasulullah dikirim ke muka bumi ini, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Nah, jadi Rasulullah itu sudah jelas diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi pernah Rasulullah nih berakhlak beliau tuh dengan orang yang awam, yang kada tapi paham. Ya. Datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah," hanya rimba masuk Islam nih, "ulun nih suka bezinah. Ini sekarang nih ulun nih lagi kepengen nak bezinah. Jadi kayak apa Rasulullah, bolehkah?" Ini orang baru masuk Islam nih, sahabatnya ada yang gerigitan di pinggir, ada yang nak menampar sudah kan, bertanya yang model kayak itu ya, tapi kata Rasulullah jangan, ini kada tapi paham ya. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah pemuda tadi, "Wahai pemuda, sini, mendekat kepadaku." Mendekatlah pemuda tadi. Kemudian Rasulullah pegang dada pemuda tadi. Berkata Rasulullah kepada pemuda tadi, "Wahai pemuda, kau bayangkan seandainya kau punya mama, kau punya adik perempuan, kau punya kakak perempuan, dizinahi orang, setuju, suka lah kau?" Lalu ketika itu pemuda menjawab, "Oh Rasulullah, jelas saya tidak akan suka kalau mamaku yang perempuan, adikku yang bebini, dan kakakku yang perempuan dizinahi oleh orang." Nah, begitu juga kalau nanti kau berzinah dengan orang itu, yang perempuan tuh kakaknya atau adik laki-lakinya pasti tidak suka. Setelah mendengar daripada Rasulullah tadi bercakap demikian, sang pemuda itu langsung berdiri berkata, "Wahai Rasulullah, saksikan, mulai sekarang aku tidak akan lagi melakukan yang namanya zina." Nah, ini luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya itu dengan akhlak. Kemudian Rasulullah ketika disampaikan begitu, "Aku nak berzina Rasulullah." Haram. Tidak begitu Rasulullah. Dipanggil pakai taktik, pakai strategi sehingga yang pemuda tadi awalnya suka berzina langsung bertobat dan berjanji tidak akan berzina. Yang terakhir kisah Rasulullah SAW yang perlu kita teladani sunyaan. Rasulullah ini kalau kita lihat di hadis, di riwayat mengatakan kayak serius ya, macam tidak ada bergurau, macam tidak ada berlucu-lucu. Ternyata ada riwayat yang mengatakan Rasulullah ini kadang-kadang on sahabat itu bisa juga bergurau-gurauan, bisa juga kadang tuh berlucu-lucuan. Pernah diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah tuh sedang duduk Rasulullah, Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar Siddiq dan lain sebagainya itu berkumpul berhalakoh gini nah, berkeliling. Dikasih korma oleh orang, dikasih hadiah korma. Kemudian Rasulullah makanlah korma itu sama sahabat. Kebiasaan Rasulullah itu kalau dikasih hadiah selalu dimakan sama-sama. Dimakanlah rame-rame. Sayyidina Ali tadi itu rupanya nak nyagili Rasulullah, nak bercandai atau nak menggurawi Rasulullah SAW. Jadi pas makan kurma, Sayyidina Ali tadi bijinya itu diandaknya di hadapan Rasulullah. Jadi habis makan, andaknya di hadapan Rasulullah, andaknya di hadapan Rasulullah. Pas habis kurma tadi itu, apa kata Sayyidina Ali? "Wahai Rasulullah, kelihatannya begitu lapar betul antum nih. Lapar betul ikam nih," kata Sayyidina Ali karamullah wajh. "Napa aja Rasulullah? Itu di hadapanmu. Bijinya sampai banyak kayak itu. Ya. Berarti banyak memakan korma." Kata Rasulullah SAW, "Aku ini lapar." Betul kata Rasulullah. "Tapi lebih lapar lagi kau Sayyidina Ali." Kenapa? Itu nyakmu sampai biji-bijinya ada kau makan. Di depan Sayyidina Ali tidak ada biji korma. Ini kan lucunya Rasulullah tuh begitu. Ya, benar, tidak berbohong. Orang sekarang ini banyak belawak tapi bercerita yang kadang ngaruhan, berbohong-bohong, apalagi menghina-hina orang. Kalau bahasa anak muda sekarang membuli ya. Nah, belawak tapi membuli orang. Nah, ini kada bagus. Rasulullah ada contoh. Rasulullah kalau beliau
beliau berdakwah apa tuh bergurau itu selalu benar ya. Ada ibu-ibu datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, nangis ibu-ibu nih, tuha sudah umurnya 70-an sudah, datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini masuk surga tidak nanti, kata ibu-ibu tadi itu. Kata Rasulullah, ibu nanti tidak ada di surga. Nangis ibu tadi itu. Rasulullah ketawa melihat ibu tadi nangis ya. Kata Rasulullah, ibu, umur ibu ini tidak ada di surga. Nanti di surga itu orang umurnya dalam riwayat mengatakan ada yang 30 tahun rata-rata, ada yang 35 tahun mengatakan. Jadi rata-rata umur orang di surga itu 30 tahun atau 35 tahun. Jadi kalau umur ibu ini tidak ada di dalam surga, betul kan? Kada bohong Rasulullah, hanya imbah tuh senyum ibu-ibu tadi itu. Nah, ini cara Rasulullah begurau. Terakhir ulun tuh bulik dulu karena sesama on beliau nih di apa Pak Kiai Subki ya di Jawa. Ulun bulik sowan. Jadi pas bulik itu sorangan ulun bulik. Jadi apa kata beliau? Nurhalis, engkau itu balik dengan siapa nanti? Sendirian Pak Yai. Sendirian. Ah, bohong kata Pak Yai kan, gurawi ulun kan. Iya sendirian Pak Yai. Bohong. Nanti baliknya pakai apa? Baliknya pakai bis. Akan di bis banyak orangnya kan, tidak ada sendirian. Nah, ini adalah guraunya ulama benar. Jadi ada tauladan juga ketika kita bergurau, teladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurauannya itu benar, tidak membuli orang, tidak mengejek orang, tidak menghina orang. Nah, ini adalah salah satu daripada teladan Rasulullah. Pantas kalau Rasulullah SAW itu dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ya, bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada uswah, ada teladan yang baik. Dan mungkin ya hanya inilah mungkin yang dapat saya sampaikan ya kepada tuan-tuan guru. Ulun mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang pantas kepada para tokoh, para ibu, bapak sekalian. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat wabil khusus kepada diri saya sendiri dan mudah-mudahan bagi kita semua yang mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.